Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan Pak Saleh. Kali ini kita akan mempelajari tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, kita ketahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara ASEAN yang terbesar. Kita lihat ini adalah ASEAN. Ini. Karena Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN, maka tentu bahaya narkotika dan obat-obat terlarang itu tentu mengancam di wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan pembelajaran 5 ini, silakan halaman 74 dijawab. Apa yang kira-kira kamu ketahui tentang narkoba dan seterusnya 1 sampai 5, silakan dijawab di sini. Setelah itu kita ketahui bahwa ini kebijakan ASEAN terhadap narkoba. Kebijakan ASEAN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya atau narkoba di Asia Tenggara. Ini adalah fenomena yang telah lama ada dialami oleh seluruh negara di berbagai belahan dunia. Jadi penyalahgunaan narkoba itu menjadi fenomena yang telah lama. Penyalahgunaan narkoba ini semakin menjadi ancaman yang banyak, menarik perhatian global terutama di Asia Tenggara, Indonesia termasuk. Perkembangan dunia yang begitu pesat akibat arus globalisasi tidak hanya meningkatkan kemudahan komunikasi lintas batas negara, namun juga memberi kesempatan bagi pesatnya kemunculan kejahatan lintas batas negara atau kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang terencana, terorganisasi, dan memerlukan persiapan yang matang. Nah, kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang memiliki tingkat penyalahgunaan narkoba yang tinggi di dunia. Terjadinya penyalahgunaan narkoba di Asia Tenggara memunculkan ancaman tersendiri yang berdampak pada keamanan sebuah negara. Adanya fenomena penyalahgunaan narkoba ini tentu saja mendorong ASEAN untuk mengambil tindakan penanggulangan. Namun, untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut tidak bisa dilakukan secara sendiri oleh negara Indonesia. Harus kerjasama ASEAN. ASEAN mulai menyadari akan bahaya ancaman penyalahgunaan narkoba ini sejak tahun 1972, zaman Orde Baru. Saat itu juga ASEAN pertama kali mengeluarkan kebijakan merespon ancaman narkoba. Kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Asia Tenggara disepakati dalam ASEAN Drug Expert Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse yang dilaksanakan di Manila, Filipina hingga pada tahun 1998. ASEAN mulai melaksanakan komitmen bersama terkait penyalahgunaan narkoba yang tertuang dalam rencana pelaksanaan mewujudkan Drug Free ASEAN 2020 yang kemudian komitmen bersama tersebut dipercepat menjadi Drug Free ASEAN 2015. Ini disebut itu stop narkoba. Jadi kita harus menghindari penyalahgunaan narkoba. Ini kemudian anak-anak dari bacaan itu silakan dijawab di halaman 76. Ada beberapa pertanyaan itu, silakan dijawab di sini. Begitu. Halaman 76 silakan dijawab. Ini peran Indonesia di dalam ASEAN. Jadi sesuai pembukaan UUD 45 mengamanatkan bahwa negara Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh sebab itu Indonesia berperan dalam beberapa hal berkaitan dengan ASEAN ini. Yang pertama, pembentukan ASEAN, Indonesia ikut serta. Di pembentukan ASEAN itu Indonesia ikut serta. Yang kedua, sebagai penyelenggara KTT ASEAN 1 Denpasar Bali.
Jadi pada tanggal 24 Februari 1976 Indonesia berhasil menghasilkan deklarasi ASEAN Bali Concord yang pertama serta perjanjian persahabatan dan kerjasama. Ini Indonesia KTT ASEAN, konferensi tingkat tinggi ASEAN. Yang ketiga, mengirimkan pasukan perdamaian yang dikenal dengan pasukan Garuda. Nah, pasukan perdamaian Garuda. Keempat, kelima dikirim untuk menyelesaikan konflik perang saudara di Vietnam tahun 73-74. Dan ini Indonesia. Yang keempat, terpilih kembali sebagai pasukan perdamaian. Itu juga pernah di Kamboja dengan pasukan Garuda 12 pada tahun 92. Tugas utamanya menjaga, mengawasi perdamaian dan penyelenggaraan pemilu di Kamboja. Indonesia merupakan penggagas Komunitas Keamanan ASEAN. Komunitas Keamanan ASEAN meliputi kerjasama pertahanan, kerjasama kejahatan lintas negara, terorisme dan sebagainya. Indonesia sebagai penggagasnya. Selanjutnya Indonesia bersama-sama dengan anggota ASEAN lainnya menyetujui dijadikannya Indonesia sebagai kawasan yang damai, bebas dan netral lewat deklarasi Yopvan. Dan deklarasi ini ditandatangani di Kuala Lumpur pada 27 November 1971, yaitu daerah yang bebas, damai dan netral, itu Yopvan. Indonesia ikut mendorong negara-negara ASEAN agar lebih demokratis dan menghargai HAM. Indonesia pernah HAM. Memfasilitasi perdamaian pemerintah Filipina dengan pembebasan Moro. Ini Indonesia juga pernah. Indonesia juga aktif berperan dalam mendamaikan pihak-pihak yang bertikai di beberapa wilayah. Oleh sebab itu di Kamboja misalkan dengan mengusulkan sebuah pertemuan informal di Jakarta atau Jakarta Informal Meeting pada tahun 1988. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan peran Indonesia. Indonesia juga pernah menyelenggarakan KTT ASEAN Tiongkok tahun 2006. Indonesia juga pernah menyelenggarakan KTT ke-9 di Bali lagi dengan dihasilkan Concord 2. Jadi kelanjutan dari Concord 1. Concord 1, Concord 2 Indonesia berhasil. Itulah beberapa peran Indonesia di dunia internasional. Jadi di dunia itu. Pada pembelajaran 6 anak-anak kita belajar memanfaatkan menghemat energi listrik. Ini adalah beberapa hal, ayo bijak manfaatkan listrik. Ini ada beberapa bacaan di situ. Karena dengan menghemat itu kita akan menghemat energi listrik. Dengan menghemat energi listrik berarti biaya murah. Akan hemat listrik berarti hemat umur alat listrik. Dengan hemat listrik berarti kita mencintai bumi. Dengan hemat listrik berarti hemat bahan bakar fosil yang mudah habis. Itu beberapa hal. Setelah itu anak-anak silakan di halaman 80 kalian disuruh membuat kalimat menggunakan kata-kata nasional, tarif, fosil, tagihan dan partisipasi. Silakan buat kalimat di situ langsung. Di beberapa hal itu langsung. Tuh. Selanjutnya silakan berlatih menjawab halaman 82, 80 sampai 84. Jadi 82 sampai 84 silakan dijawab. Ini ayo berlatih. Berilah tanda centang ini ya. Ini silakan 82 sampai 83 ini lanjut di sini, kemudian di halaman 84 ini yang atas ini ya. Ini melakukan atau tidak melakukan. Setelah itu silakan baca sebentar rangkumannya, lalu jawablah evaluasi 2 halaman 86 ini 86 sampai 88. Jadi ini ya. Silakan langsung di sini. Itu beberapa hal berkaitan dengan pembelajaran 5 dan 6 tema 4 subtema 2. Terima kasih.